Shalom, salam damai Kristus untuk kita semua. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Rini Giri dari wilayah Antonius, Gereja Santa Clara, Paroki Bekasi Utara dalam Renungan Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN 2022 pertemuan pertama. Tahun ini BKSN mengangkat tema besar Allah Sumber Harapan Hidup Baru. Pandemi COVID-19 selama kurang lebih 2 tahun ini telah membuat banyak orang mengalami keterpurukan, kesedihan, kedukaan, dan kehilangan harapan. Melalui tema ini, kita diajak kembali untuk mencari Tuhan, sebab Dialah sumber harapan hidup baru bagi kita semua. Bersama Nabi Amos dan Nabi Hosea, kita akan diterangi oleh sinar sabdanya agar kita memiliki kekuatan baru untuk bangkit kembali. Dan Tuhan berjanji akan menyertai kita semua, asalkan kita mau dan berpengharapan kepadanya. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita akan disinari sabda Tuhan melalui Nabi Amos untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Amos bab 5 ayat 4-6 akan kita baca dan kita renungkan bersama agar kita memiliki harapan dan kesadaran untuk memperbaiki mentalitas keagamaan palsu. Pandemi membuat kegiatan peribadatan dan bina iman di lingkungan, di wilayah maupun di paroki dibatasi. Ibadat dan kegiatan online menjadi alternatif terbaik dari situasi yang ada. Namun, rupanya ibadat online ini mempunyai kekurangan. Misalnya, persiapan batin menjadi kurang, persiapan diri untuk mengikuti ibadah juga kurang, dan yang lebih penting lagi adalah tidak ada kebersamaan dengan umat lainnya. Mentalitas keagamaan palsu bisa diartikan sebagai yang pertama, umat sudah lebih nyaman ikut ibadat online, lalu mulai malas untuk ikut ibadat tatap muka. Padahal dalam misa online, umat tidak menerima tubuh Kristus secara langsung, tidak berkomunitas, dan tidak didukung oleh situasi yang membuat hati dan diri umat siap untuk mengikuti ibadat. Dan tidak ada solidaritas seperti yang kita alami ketika kita melakukan ibadat secara langsung bertatap muka di gereja atau di dalam komunitas kita. Nah, yang kedua, mentalitas keagamaan palsu bisa diartikan tidak konsistennya antara kegiatan ibadah kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Padahal pada setiap misa kita diutus untuk menjadi pewarta kasih Tuhan kepada sesama. Nah, misalnya ke gereja tetap rajin, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari belum bisa mengontrol diri untuk tidak korupsi, tidak berbuat kasar, tidak melakukan kekerasan, masih memelihara iri dan dengki, serta memperlakukan sesama secara tidak adil. Yang ketiga, mungkin kita lebih suka mencari tempat-tempat sakral untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan sangat dekat, ada di dalam hati kita, dan hadir melalui kehadiran sesama kita yang ada di sekitar kita. Dan yang keempat, bisa juga diartikan bahwa kegiatan ibadah dan pelayanan yang kita lakukan justru dijadikan sebagai sebuah kesombongan, sebagai ajang untuk eksistensi diri
dan mencari penghormatan semata. Nah, sekarang marilah kita ambil kitab suci kita dan kita buka Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan mengenai jalan menuju hidup. Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dari bacaan tadi, kita akan mencermati dan mencoba untuk merenungkan ayat per ayat. Yang pertama adalah ayat keempat. Tuhan sendiri berfirman bahwa kita harus mencari Tuhan agar kita hidup. Artinya, jika kita ingin bangkit dari keterpurukan akibat 2 tahun pandemi ini, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber hidup bagi kita. Bersamanya kita akan beroleh kekuatan, semangat, dan penyertaan untuk memulai hidup baru kita. Kita lanjutkan ke ayat 5. Kita tidak perlu mencari tempat-tempat sakral seperti Betel dan Gilgal, yang merupakan tempat-tempat bersejarah dan tempat persembahan bagi Tuhan, bagi umat Israel dikala Nabi Amos hidup. Kita juga diminta tidak menyeberang ke Berseba untuk menyembah ilah-ilah lain. Tuhan hanya meminta kita untuk membuka hati kita agar mau mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya saja. Nah, dalam ayat ke-6, jika kita mau mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Tuhan ada dekat di hati kita. Dia hanya sejauh doa. Dan kita bisa mengenalnya lebih dekat melalui sabdanya dalam kitab suci. Jika relasi kita dengan Tuhan begitu dekat dan hangat, kita akan dekat dengan sumber hidup itu sendiri. Sehingga hidup kita di dunia ini pun akan penuh rahmat. Hidup akan menjadi lebih hidup, dan Tuhan bukanlah seorang pendendam dan pemarah. Ia pemaaf dan maha rahim, yang siap menerima siapa saja yang mau mendekat kepadanya. Harapan kita selanjutnya setelah membaca dan merenungkan ketiga ayat dari kitab Nabi Amos tadi, antara lain yang pertama, pengurangan pembatasan kegiatan peribadatan di gereja adalah sebuah berkah, sehingga harus kita sambut dengan rasa syukur dan dengan penuh sukacita. Yang kedua, pandemi mungkin membuat kita merasa kosong karena terbatas sekali komunikasi kita dengan sesama. Maka, kesempatan tatap muka ini seharusnya bisa menjadi sarana untuk kembali menjalin kebersamaan dalam komunitas maupun di dalam gereja kita.
Berpartisipasi aktif dalam pelayanan merupakan sebuah pilihan yang sangat berharga. Sebab mencari Tuhan bersama-sama di dalam komunitas mungkin akan lebih mudah. Karena Tuhan hadir melalui wajah sesama kita. Dan yang ketiga, yang penting dalam mencari Tuhan bukanlah lokasi, tetapi relasi yang hangat dan tulus dengan Tuhan dan sesama. Relasi yang baik itu akan membawa jalan bagi kita untuk bangkit kembali dari keterpurukan akibat pandemi. Nah, demikianlah Sobat Katolik yang terkasih dalam Kristus, renungan singkat yang bisa saya sampaikan dalam BKSN minggu pertama ini. Semoga bermanfaat bagi tumbuh kembang iman kita semua dan untuk lebih dekat dengan Tuhan dan lebih mengasihi sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua selalu. Salam sehat dan semangat. Dadah.